Adik-adik semua, ada yang inget nggak? Waktu kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan apa ya? Wah, semuanya pasti tahu ya. Kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita. Kira-kira kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa ya kemarin? Betul sekali, ke-76. Hebat ya, kamu bisa menjawabnya dengan baik. Adik-adik, nah di dalam kemerdekaan Indonesia kita, tahu nggak? Waktu zaman dulu ada pahlawan-pahlawan yang sangat berjasa loh untuk bisa menolong bangsa kita supaya bisa merdeka. Salah satunya itu adalah Bapak Soekarno. Bapak Soekarno itu adalah presiden kita yang pertama juga. Dan dia juga dikenal sebagai pahlawan Indonesia. Selain itu juga ada Bapak Hatta atau Bapak Muhammad Hatta. Bapak Hatta ini juga adalah seorang wakil presiden yang pertama. Nah, adik-adik semua, ini adalah beberapa contoh pahlawan yang ada di Indonesia. Adik-adik, kamu tahu kira-kira ada pahlawan siapa lagi ya yang membela Indonesia, yang melindungi Indonesia dari penjajah? Kalau sebelumnya kan dijajah ya, pernah dijajah sama Belanda, pernah dijajah sama Jepang, tetapi karena perjuangan para pahlawan sehingga Indonesia itu bisa merdeka. Nah, adik-adik kira-kira siapa aja ya? Untuk itu sekarang kakak mau ajak kamu untuk main tebak-tebakan terlebih dahulu ya. Kita mau main tebak-tebakan nama-nama tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Kakak mau lihat kira-kira kamu bisa tahu nggak ya? Kalau nggak tahu jawabannya juga nggak apa-apa, biar ini jadi pengetahuan aja buat kamu. Nanti kan kakak kasih tahu jawabannya. Oke, kakak akan kasih 5 pertanyaan ya. Kira-kira kamu bisa jawab nggak ya? Yang pertama, siapakah aku? Nah, ini kakak langsung kasih gambarnya ya. Kalau ada yang kamu belum bisa tebak, kakak akan kasih keterangannya. Nih, aku lahir dengan nama kecil Raden Mas Onto Wiryo, lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Aku adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, aku pernah memimpin perang di Ponegoro saat tahun 1825 sampai 1830. Ada yang tahu kira-kira siapa? Ya, ini adalah pahlawan kita, namanya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sangat berjasa juga ya untuk bangsa Indonesia. Berikutnya, siapakah aku? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Kalau nggak tahu, kakak kasih keterangannya ya. Aku lahir di Bodas, Karangjati, 24 Januari 1916. Aku adalah Panglima Besar sekaligus Jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Di usia 31 tahun, aku sudah bergabung dengan pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang melawan penjajah Jepang, Belanda, dan juga sekutu. Aku pernah sakit, tapi aku tidak pantang menyerah, berjuang bersama pasukanku melawan penjajah. Wah, ini walaupun dia pernah sakit, walaupun lagi sakit-sakitan, tapi tetap berjuang untuk melawan penjajah. Siapakah dia? Kita lihat jawabannya ya. Ya, dia adalah Jenderal Sudirman. Siapa yang bisa jawab ya? Berikutnya. Siapakah aku? Nah, ada yang tahu nggak kalau lihat gambarnya aja? Nih, aku dijuluki sebagai ayam jantan dari timur.
pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Aku adalah putra kedua Sultan Malikusaid yang lahir pada tahun 1631 di Makassar. Wah, ini lahirnya dari Makassar ya. Setelah naik menjadi Sultan Kerajaan Gowa, aku berusaha menggabungkan beberapa kerajaan kecil di Indonesia Timur dan melawan Belanda dengan sengit. Kira-kira ada yang tahu nggak ya siapa ini? Ya, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah... Ya, ini adalah pahlawan Sultan Hasanuddin, pahlawan Indonesia. Ya. Berikutnya, siapakah aku? Ada yang tahu nggak siapa ini? Ini ada di uang kita loh. Nama lain aku adalah Thomas Matulesi. Aku lahir di Ambon pada tahun 1783. Pada tahun 1816, Belanda menguasai Maluku dan terjadi penindasan. Kekayaan Maluku dikuras dan rakyat dipaksa kerja rodi sampai rakyat Maluku mengadakan perlawanan di bawah pimpinan aku. Aku berhasil menyatukan kerajaan Nusantara yaitu Ternate dan Tidore untuk menghalau penjajah di tahun 1817. Kira-kira ada yang tahu siapa ini? Kita lihat jawabannya ya. Ya, ini adalah Kapitan Patimura. Ini ada di uang kita juga loh, kalau kalian tahu uang kita ya. Oke. Berikutnya, ini seorang wanita, tapi dia juga seorang pahlawan Indonesia. Siapakah aku? Aku adalah seorang pahlawan wanita yang lahir di Aceh Besar pada tahun 1848. Aku pernah memimpin pasukan melawan Belanda di Perang Aceh. Wah, di Perang Aceh dia yang pimpin loh, luar biasa bukan? Aku bersama dengan Teuku Umar bersama-sama melawan penjajahan. Kira-kira siapa ini? Ada yang tahu? Kita lihat jawabannya ya. Ya, ini adalah Cut Nyak-dien. Wah, dia adalah seorang pahlawan wanita yang hebat banget ya, berjuang melawan penjajah yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik semua, sebenarnya masih banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Tapi kakak cuma memperlihatkan beberapa aja ya buat kita. Kamu tahu nggak sih tugas pahlawan itu apa sih? Adik-adik, tugas seorang pahlawan adalah membela dan melindungi negara kita supaya negara kita bisa bebas dari penjajah dan negara kita bisa merdeka. Makanya kita bisa merayakan 17 Agustus. Kalau nggak ada para pahlawan, kita tetap dijajah, kita nggak bisa merdeka. Nah, ini adalah pahlawan atau bisa dibilang juga mereka tentara di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang berjuang supaya Indonesia bisa merdeka. Wah, masih banyak ya, ini beberapa gambarnya aja. Nah, adik-adik, sebenarnya kamu juga adalah tentara Kristus. Kamu juga adalah pahlawan Kristus. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira siapa sih musuh kita? Kalau pahlawan-pahlawan di Indonesia, musuhnya itu adalah penjajah, yaitu dari bangsa Belanda, penjajah dari Jepang. Nah, kalau musuh kita siapa ya kalau kita ketika menjadi tentara Kristus, pahlawan Kristus? Dan gimana sih supaya kita bisa menjadi pahlawan Kristus atau tentara Kristus yang gagah berani, yang bisa menang ketika kita melawan musuh kita? Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah,
Makanya tema kita pada hari ini adalah setia. Bagaimana sih kita menggunakan selengkap senjata Allah menjadi tentara Kristus yang berani dan kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau ajak kamu untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Kamu bisa baca di Alkitab kamu atau juga bisa lihat di layar ya. Pembacaan Alkitab kita terambil di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan tadi, dikatakan bahwa kita itu adalah tentara Kristus. Bisa dibilang kita adalah laskar Kristus ataupun bisa dibilang kita adalah pahlawan Kristus. Nah adik-adik, siapa sih lawan kita? Tadi kan kita sudah sempat ditanyakan ya, wah lawan kita siapa sih sebenarnya? Adik-adik, lawan kita adalah sebenarnya si iblis atau si jahat. Kamu tahu, iblis ingin banget kita itu jauh dari Tuhan. Iblis nggak suka kalau kita itu deket sama Tuhan. Makanya dia mau menggoda kita. Nah adik-adik, iblis bisa goda manusia atau goda kita supaya apa? Supaya kita nggak taat sama Tuhan, supaya kita nggak setia sama Tuhan. Kalau kamu nggak taat, kamu suka melawan dan kamu tidak setia, wow, iblis seneng sekali. Iblis bersuka cita. Wah, tapi Tuhan yang sedih. Nah, makanya kalau kamu mungkin bohong, wah, iblis suka tahu kalau kamu itu berbohong, mengatakan yang tidak benar. Ketika kamu melawan orang tua, wah, iblis lebih senang lagi. Dia ketawa, hebat-hebat. Wah, dia suka dengan kamu yang suka melawan orang tua. Begitu juga kalau kamu suka nyontek. Iblis juga seneng banget kalau lihat anak yang suka nyontek, nggak jujur, nggak mau belajar, males-malesan, kerjaannya nyontek aja. Iblis juga suka tahu. Nah, begitu juga kalau kamu mencuri. Kalau mencuri, iblis juga seneng banget. Dia berasa ada temennya yang suka mencuri. Wah, begitu juga kalau kamu suka berantem.
kalau suka berantem, suka berkelahi, suka ngejekin temennya, suka isengin temennya, iblis juga suka. Wah, adik-adik, itulah yang mau dilakukan oleh iblis. Dia mau menggoda kamu untuk melakukan dosa-dosa supaya kamu tidak dekat sama Tuhan, supaya kamu tidak taat sama Tuhan, supaya kamu tidak setia lagi sama Tuhan. Dan kalau kamu tidak setia dan kamu tidak taat, iblis malah seneng tahu. Nah, adik-adik, tetapi kamu tidak perlu takut dengan godaan si iblis. Karena apa? Karena ketika kamu percaya Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus itu akan menolong kamu. Tuhan Yesus tidak membiarkan kamu terjerat di dalam dosa-dosa yang digoda oleh iblis. Tuhan Yesus memampukan kamu untuk melawan si iblis, melawan si jahat. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata rohani. Atau bisa dibilang perlengkapan senjata Allah. Wah, ada senjata loh yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Di dalam Alkitab yang sudah kita bacakan tadi, ada disebutkan senjatanya apa aja. Nah, kita mau bahas sama-sama ya. Kira-kira senjata apa saja sih yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melawan tipu muslihat si iblis, untuk bisa menang dari godaan si iblis. Kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Adik-adik, kalau ikat pinggang itu dipakai di mana sih? Tentunya pakainya di pinggang, bukan? Betul sekali. Nah, adik-adik, dikatakan ikat pinggang kebenaran. Itu artinya kita perlu mempercayai kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Dan kebenaran Tuhan itu yang paling penting yang harus kita sadari adalah bahwa Allah itu nyata. Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Nah, itu yang harus kita sadari. Itulah kebenaran Tuhan. Dan kamu harus sadar dan tahu bahwa kebenaran yang lain adalah bahwa Yesus mengasihi kamu. Makanya Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kamu. Itulah kebenaran. Dan kamu perlu mengikatkan kebenaran itu di dalam hidup kamu. Supaya kamu bisa kuat. Nah, adik-adik, dikatakan seperti ikat pinggang. Yang diikat di dalam pinggang ya, di pinggang kita. Nah, kalau kebenaran itu, kebenaran Tuhan yang kita percaya sama Tuhan yang mengasihi kita, juru selamat, kalau kita benar-benar ada kebenaran itu yang mengikat kita dan juga menjaga kita, kita bisa tetap kuat. Walaupun iblis serang kita, kita tetap kuat, kita nggak jatuh. Nah, makanya kamu harus tahu ya kebenaran Tuhan. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan Yesus juru selamat kamu, percaya kepada Tuhan yang nyata. Tuhan itu benar-benar ada bersama dengan kamu. Nah, ini yang pertama ya, perlengkapan senjata rohani kita. Ikat pinggang kebenaran. Nah, kita lihat yang kedua ya. Yang kedua adalah baju zirah keadilan dan juga bisa dikatakan baju zirah kebajikan. Adik-adik, baju zirah itu dipakaikan di dalam tubuh. Dan baju zirah ini kalau dipakai oleh seorang tentara itu adalah untuk menjaga jantungnya. Supaya kalau ada serangan musuh itu tidak langsung kena jantung. Kalau kena jantung kan bahaya ya, bisa mati. Nah, itu artinya kita juga perlu menjaga hati kita. Perlu menjaga hati kita supaya tetap bisa murni di hadapan Tuhan.
Gimana sih cara menjaga hati kita? Caranya adalah kita melakukan hal-hal yang baik dan juga hal yang benar. Dengan begitu, iblis itu tidak punya cara untuk masuk ke dalam hati kita, untuk tidak merusak hati kita. Jadi, kita harus melakukan hal yang baik dan juga hal yang benar, hal yang bagus. Kira-kira gimana sih contoh melakukan hal yang baik dan benar? Ada yang tahu nggak kira-kira seperti apa? Betul, kita harus menjadi anak yang suka berbagi, suka menolong, suka mengasihi, tidak mendendam. Itu kan merusak hati ya kalau suka iri hati dan juga mendendam ya. Tetapi kalau kita mengasihi, itu justru menolong hati kita menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, itulah cara kita untuk menjaga hati kita, melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan masih banyak cara lain. Dan kamu bisa menjadi anak yang taat ya. Nah, tadi adalah baju zirah, keadilan atau kebajikan. Nah, sekarang ada perlengkapan senjata rohani lainnya, yaitu kasut kerelaan. Wah, kasut kerelaan. Kasut itu apa sih? Kasut itu bisa juga dibilang sebagai sendal atau sepatu ya. Jadi harus pakai alas untuk kaki supaya kakinya nggak sakit, supaya kakinya nggak rusak waktu berperang. Jadi kasut itu kata lainnya sepatu ya atau sandal ya. Kasut ini untuk melindungi kaki. Kalau lari ke pertempuran jadinya kakinya nggak sakit, kakinya nggak injek yang tajam-tajam seperti itu. Nah, itu artinya kalau kita pakai kasut kerelaan atau pakai sepatu atau sendal kerelaan ini yang perlengkapan senjata Allah ini, itu artinya kita mau berjalan mencari jiwa, seperti lagunya ya. Kakiku berjalan cari jiwa. Nah, ini mengingatkan kita kalau kita pakai senjata Allah yaitu kasut kerelaan. Jadi kita mau pakai kaki kita untuk berjalan, untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Nah, sekarang mungkin kita belum bisa jalan kemana-mana ya. Tetapi intinya itu adalah kita memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan untuk banyak orang. Jadi, memberitakan kasih Tuhan atau memberitakan tentang Tuhan Yesus bisa dengan banyak cara, bukan? Nggak harus pergi kemana-mana, nggak harus pergi jauh-jauh, yang deket aja. Mungkin ada papa mama yang belum percaya, sampaikan tentang kasih Kristus. Mungkin ada saudara, ataupun ada tetangga atau siapapun yang belum percaya, sampaikan tentang kasih Kristus. Bisa menyampaikan kasih Kristus melalui apa? Melalui perbuatan baik kita, ataupun melalui kata-kata kita yang bagus juga. Bisa bernyanyi buat Tuhan. Kakak udah pernah menyampaikan ya firman Tuhan tentang ini. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, berikutnya adalah perisai iman. Kalau kamu yang ada nonton superhero Marvel, kamu pasti kenal sama yang namanya Captain America. Senjatanya itu adalah perisai. Nah, adik-adik, kalau kamu jadi tentara Kristus, kamu juga diperlengkapi oleh Tuhan senjata Allah yaitu perisai iman. Jadi perisai ini dipakai untuk melindungi dari serangan panah musuh. Dikatakan di dalam Alkitab itu adalah serangan panah api. Nah, kalau pakai perisai, jadi kita nggak kena panahnya, kita nggak kena apinya. Itu artinya apa sih? Artinya, jadi perisai iman ya, perisai iman. Artinya kita itu perlu tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Walau kamu diserang oleh berbagai masalah, kamu tetap bisa percaya sama Tuhan. Kalau kamu percaya sama Tuhan,
Wah, itu artinya kamu punya perisai. Kamu nggak akan jatuh walaupun udah diserang oleh berbagai masalah. Misalnya, lagi sakit. Wah, itu kan serangan. Tapi kalau kamu punya iman kepada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, itu nggak akan melemahkan iman kamu. Justru kamu bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Ataupun mungkin kamu susah di dalam pelajaran atau ada masalah-masalah lainnya. Walaupun ada masalah-masalah dan serangan-serangan yang ada, kamu tetap bisa beriman sama Tuhan. Itu artinya kamu punya perisai iman. Jadi kamu bisa nangkal pakai perisai iman. Ya, ingat ya, Tuhan udah memberikan salah satu senjata yaitu perisai iman. Ketika kamu diserang, kamu bisa menangkalnya pakai perisai ini. Nah, berikutnya itu adalah ketopong keselamatan. Apa namanya? Betul, ketopong keselamatan. Adik-adik, ketopong itu dipakai di mana sih? Wah, ya dipakai di kepala kita ya. Jadi seorang tentara, kamu pasti lihat ya, mereka itu perlengkapannya itu ada untuk melindungi kepala juga. Kalau misalnya diserang musuh kena kepala, waduh bahaya, bisa pingsan ya. Jadi perlu pakai ketopong. Atau mungkin seperti kalau kita naik motor, kita pakai helm. Nah, itu kan untuk melindungi kepala kita. Kalau jatuh nggak langsung kena kepala. Kalau kena kepala bahaya. Nah, adik-adik. Nah, ketika Tuhan kasih kita juga senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, itu artinya Tuhan juga melindungi kita dari pikiran-pikiran yang jahat. Jadi, kalau misalnya pikiran yang jahat itu seperti berbohong, atau punya rencana yang gak baik, atau mikirin yang tidak baik tentang orang, atau mikirin yang jahat-jahat. Nah, kalau kamu punya senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan untuk lindungi kepala kamu, gitu ya. Nah, itu artinya untuk melindungi kita dari pikiran-pikiran yang jahat, dari pikiran-pikiran yang tidak bagus. Dan kalau kamu punya ketopong ini, Tuhan akan tolong kamu supaya kamu bisa mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang bagus di dalam Tuhan. Nah, ini senjata rohani yang juga Tuhan kasih untuk setiap kamu yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berikutnya yang terakhir adalah dikatakan pedang roh. Nah, kalau seorang tentara itu selalu ada pedangnya juga, bukan? Pedangnya buat apa sih? Pedangnya adalah senjata untuk melawan. Kalau si musuh datang, kita bisa melawan. Begitu juga kalau iblis mau goda kita, iblis mau suruh kita jadi anak baik, kita punya senjatanya, yaitu pedang roh. Maksudnya apa sih? Pedang roh itu artinya firman Tuhan, Alkitab kita. Makanya adik-adik, kalau kamu baca Alkitab, belajar Alkitab dengan bagus, dengar firman Tuhan dengan baik, didengerin, dilakukan, nah kamu tahu mana yang benar, mana yang merupakan firman Tuhan. Jadi kalau iblis mau goda-goda kamu, misalnya dia bilang, kamu nggak usahlah jadi anak yang terlalu baik. Udah nggak apa-apa bohong dikit aja. Nanti kamu bisa dihukum loh kalau nggak dibohong. Wah, kamu harus bohong aja. Nanti dihukum. Nggak enak kan dihukum. Nggak apa-apa lah bohong aja. Bentar aja kok. Nah, kalau kamu punya firman Tuhan dan kamu ngerti firman Tuhan, kamu pasti akan melawan godaan si iblis yang suruh bohong. Pasti kamu bilang, gak mau, aku nggak mau bohong. Firman Tuhan berkata, aku harus jadi anak yang jujur, anak yang bagus, anak yang mengatakan kebenaran. Nah, makanya kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu bisa melawan si iblis pakai firman Tuhan. Dan itu seperti analoginya adalah pedang roh. Nah, seperti itu ya. Jadi pedang roh itu artinya kamu punya firman Tuhan untuk melawan godaan si iblis. Pada waktu itu,
Dulu Tuhan Yesus juga pernah dicobai loh oleh si iblis, pernah digoda juga sama iblis untuk melakukan hal yang salah. Tetapi Tuhan Yesus melawan si iblis pakai apa? Pakai firman Tuhan juga, dan Tuhan Yesus menang melawan si iblis. Nah, ya, Tuhan Yesus itu pakai firman Tuhan sehingga dia bisa menang. Nah, adik-adik, inilah kita sudah diberi seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi, iblis kalau mau menggoda kita untuk jadi anak yang tidak taat, untuk jadi anak yang tidak baik, kita bisa melawan si iblis. Kita bisa memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan si iblis. Memang sih ya, seluruh perlengkapan itu tidak kelihatan, nggak langsung ya kelihatan kita pakai ikat pinggang kebenaran, atau baju zirah keadilan, atau perisai iman, atau ketopongnya langsung kepake. Bukan ya, nggak langsung kelihatan. Itu adalah satu ilustrasi atau satu gambaran gimana kita menjadi tentara Kristus untuk melawan si iblis yang akan menggoda kita menjadi anak yang tidak baik. Nah, kamu bisa pakai itu semua, baik pakai pedang roh, baik pakai ketopong keselamatan dan lain sebagainya untuk melindungi dan melawan kamu dari tipu muslihat si iblis. Jadi jangan tergoda ya untuk menjadi anak yang nakal. Tidak. Kamu bisa mengandalkan Tuhan, karena Tuhan udah memperlengkapi kamu dengan seluruh senjata Allah untuk melawan si iblis supaya kamu juga bisa menang. Nah, adik-adik, dan juga tidak lupa walaupun Tuhan sudah melengkapi kita dengan seluruh senjata Allah, Tuhan juga ingatkan kita untuk terus berdoa. Jangan lupa berdoa sama Tuhan ketika ada godaan si iblis untuk membuat kamu menjadi anak yang nakal, untuk seperti kayak mau suruh kamu melawan orang tua. Jangan lupa untuk berdoa. Dan ingat, kamu sudah diperlengkapi dengan semua senjata Allah, dan dengan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, kamu bisa menang melawan si iblis, sehingga kamu bisa menjadi anak yang taat dan juga anak yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, inilah selengkap senjata Allah. Diingatkan kembali, inilah yang akan menolong kamu untuk menang dan juga tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Tetap menjadi anak yang pintar, tetap menjadi anak yang baik, nggak males-malesan, nggak yang maunya sendiri, suka marah-marah, suka kesel-kesel. Ya, enggak ya, tetapi menjadi anak yang tetap setia, taat, dan juga menang melawan godaan si iblis.